Kalau pelaksanaan dam boleh di Indonesia, lantas mengapa Al-Quran menyebutnya lafal Al-Ka'bah yang berarti tanah haram? Dalam fikih siasah, kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah umat tidak boleh menimbulkan mafsadah. Oleh karena itu, kebijakan yang mengharuskan jemaah haji melakukan penyembelihan dan distribusi dam tamattu di luar tanah haram merupakan persoalan yang perlu dikaji secara serius dari sudut pandang fikih. Kebijakan tersebut membuka pintu mafsadah, yaitu kemungkinan tidak sahnya pelaksanaan dam tamattu sebab bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Suatu maslahat hanya dapat disebut maslahat apabila tidak bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis. Dam merupakan ibadah yang sangat ditegaskan oleh Al-Quran agar dilaksanakan di tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami. Yahkumu bihi dzawa adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah." Kata hadiyan balighal Ka'bah artinya hewan kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah. Dam tamattu termasuk bagian dari hadi. Kata Al-Ka'bah dalam surah Al-Ma'idah ayat 95 dimaknai sebagai tanah haram. Penafsiran ini dikemukakan oleh sejumlah ulama tafsir, diantaranya Syekh At-Tabari, As-Sam'ani, Al-Baghawi, Ar-Razi, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Maka, menurut para ulama ahli tafsir, kata hadiyam balighal Ka'bah bermakna fayadbahuha bi Makkata wa yatasaddaqu bilahmiha ala masakinil haram. Artinya, hewan tersebut disembelih di Mekah dan dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin tanah haram. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah tempat penyembelihan dan seluruh jalan Mekah merupakan tempat penyembelihan. Hadis riwayat Muslim. Kebijakan yang menggabungkan pendapat Muqabilul Aujah dalam madhab Syafi'i terkait bolehnya penyembelihan dam di luar tanah haram dengan pendapat madhab Hanafi terkait distribusinya di luar tanah haram merupakan bentuk talfik yang keliru. Sebab pendapat Muqabilul Aujah dalam madhab Syafi'i maupun pendapat madhab Hanafi tersebut bertentangan dengan dohirun nas dan hadis. Bahkan Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kabir menyatakan bahwa penyembelihan dan pendistribusian hewan dam, baik dam tamattu maupun selainnya di luar tanah haram, hukumnya tidak sah dan hal tersebut menjadi kesepakatan ulama. Oleh karena itu, apabila kedua pendapat tersebut digabungkan, maka tingkat kekeliruan menjadi semakin berat. Talfik yang tidak tepat sekaligus mukhaliful linnas dan ijma ulama. Orang-orang seringkali menggunakan kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf sebagai tameng. Namun perlu dipahami bahwa kaidah ini tidak berlaku dalam kasus tersebut. Kaidah ini hanya berlaku apabila kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan nas, tidak membentur ijma, serta tidak lemah dalilnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Asbah wan Nadhair. Alhamdulillah, summan alhamdulillah. Majelis Ulama Indonesia juga telah menegaskan sikap penolakan terhadap penyembelihan hewan dam haji di Indonesia. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Profesor Abdurrahman Dahlan menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan satu kesatuan aturan yang tidak boleh dipisah-pisahkan oleh negara. Terlebih, alasan pemindahan penyembelihan hewan dam ke Indonesia hanya demi kemudahan administratif dan pemudahan gizi, bukanlah alasan yang tepat untuk mengubah ketentuan ibadah. Sedangkan pihak Arab Saudi sudah punya lembaga adahi yang mampu mengurus semua itu. Jadi, klaim bahwa Arab Saudi kesulitan mengurusnya adalah alasan yang sangat dibuat-buat. Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan ini dan kembali kepada pendapat yang digagas para ulama, yaitu bahwa penyembelihan dan distribusi dam dilakukan di tanah haram. Jemaah juga sebaiknya diberi ruang untuk memilih opsi yang paling aman
demi menjaga keabsahan ibadah mereka. Peran pemerintah bukan sekedar mengatur, tetapi juga memastikan umat dalam beribadah dengan sah, tenang, dan tanpa keraguan, sehingga para jemaah dapat melaksanakan rukun Islam yang mereka perjuangkan selama ini dengan sempurna, terutama dalam ibadah yang mungkin hanya dilakukan sekali seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab.